satu akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis sebuah jurnal yang berjudul pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan proses pada trafo distribusi. Baik, sebelum kami mulai menjelaskan analisis kami, lebih baik kami mengenal anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Masudra dengan NIM F1E22056. Kenalkan, saya Salwa Ika dengan NIM F1E22029. Nama saya Sonodo dengan NIM F1E2224. Baik, pertama yang akan dijelaskan dengan saudara Salwa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Artikel ini membahas tentang pengaruh ketidakseimbangan terhadap beban, arus netral dan losis pada trafo distribusi. Ketidakseimbangan beban menyebabkan arus netral dan losis yang dapat dihitung menggunakan rumus-rumus tertentu. Data pengukuran pada trafo distribusi yaitu 200 kA juga disajikan dalam artikel ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan rugi-rugi pada transformator distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis trafo distribusi untuk mengevaluasi ketidakseimbangan beban, arus netral dan rugi-ruginya, serta mengusulkan solusi potensial untuk memitigasi dampak ketidakseimbangan beban, memberikan wawasan mengenai efisiensi transformator dan area potensial untuk perbaikan. Dengan memahami dampak ini, strategi dapat dikembangkan untuk mengurangi dampak ketidakseimbangan beban pada arus netral dan rugi-ruginya, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan efisiensi transformator distribusi secara keseluruhan. Artikel ini juga menyajikan data pengukuran trafo distribusi 200 kA dan buku referensi distribusi tenaga listrik dan teknik elektro dalam analisisnya. Baik, rumusan masalah. Analisis dilakukan pada trafo distribusi untuk mengevaluasi ketidakseimbangan beban, arus netral dan rugi-rugi daya. Ditemukan bahwa ketidakseimbangan beban menyebabkan arus netral mengalir ke tanah dan meningkatkan rugi-rugi daya transformator. Salah satu solusi yang diusulkan adalah membuat ukuran kabel netral sama dengan ukuran kabel pasang. Analisisnya mengacu pada buku-buku distribusi tenaga listrik dan teknik elektro. Penyebab ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi tenaga listrik adalah karena beban satu fasa pada pelanggan jaringan tegangan rendah tidak merata. Hal ini menyebabkan arus netral yang mengalir di netral trafo yang kemudian menyebabkan terjadinya losses atau rugi-rugi akibat adanya arus netral pada penghantaran netral trafo dan losses akibat arus netral yang mengalir ke tanah. Baik, selanjutnya teori yang digunakan dalam analisis ini adalah teori transformator dan prinsip kerja berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday. Transformator terdiri atas sebuah inti, kumparan primer dan kumparan sekunder. Prinsip kerja transformator didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Medan magnet dapat menimbulkan arus listrik jika pada salah satu kumparan pada transformator diberi arus bolak-balik, maka terjadi induksi pada kumparan lainnya. Hal ini menjadi dasar dalam memahami pengaruh pengontrolan beban terhadap arus netral dan kerugian pada trafo distribusi. Baik, di sini berdasarkan analisis dampak ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan rugi-rugi pada transformator distribusi. Disarankan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, penyeimbangan beban. Menerapkan langkah-langkah untuk menyeimbangkan distribusi beban di antara konsumen untuk mengurangi ketidakseimbangan beban dan mengurangi dampak pada arus netral pada kerugian. Ukuran kawat netral. Pertimbangan untuk membuat ukuran kawat netral sama dengan ukuran kawat fasa untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh arus netral. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut. Melakukan penelitian dan analisis tambahan untuk mengembangkan strategi efektif dan mengatasi ketidakseimbangan beban dan dampaknya terhadap arus netral dan rugi pada transformator distribusi. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja trafo distribusi dengan mengatasi dampak ketidakseimbangan beban pada arus netral dan rugi-rugi. Pengaruh arus beban
pengaruh arus beban penuh transformator. Yang ini adalah rumus untuk daya transformator apabila ditinju dari sisi tegangan tinggi atau primer dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana S-nya adalah daya transformator, V-nya adalah tegangan sisi primer transformator, dan I-nya adalah arus jalan-jalan. Dan ini untuk menghitung arus beban penuh atau full load dapat menggunakan rumus ini, dan di mana di VL-nya itu arus beban penuh, S-nya adalah daya transformator, dan V-nya adalah tegangan sisi sekunder transformator. Sebagai akibat dari ketidakseimbangan beban antara tiap fasa pada sisi sekunder trafo, fasa R, fasa S, dan fasa D mengalirkan arus di netral trafo. Arus yang mengalir pada pengantar netral trafo ini menyebabkan urgensi dosis pada pengantar netral trafo ini dapat dirumuskan sebagai berikut. PM sama dengan IN kuadrat dikali RN, di mana PM-nya adalah dosis pada penghantar trafo netral, dan I-nya adalah arus yang mengalir pada netral trafo, dan R-nya adalah tekanan penghantar netral trafo. Sedangkan dosis yang diakibatkan karena arus netral yang mengalir ke tanah atau ground dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PG sama dengan IG kuadrat dikali RG, di mana PG-nya adalah dosis akibat arus netral yang mengalir ke tanah, dan IG-nya adalah arus netral yang mengalir ke tanah, sedangkan RG adalah tekanan pembumian netral trafo. Kemungkinan keadaan tidak seimbang ada 3, yaitu yang pertama, ketiga faktor sama besar tetapi tidak membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Yang kedua, tiga vektor tidak sama besar tetapi membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Yang ketiga yaitu ketiga vektor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Langkah-langkah ini digunakan untuk menyelidiki pengaruh pengontrolan beban terhadap arus netral dan kerugian pada lalu lintas distribusi meliputi langkah yang pertama, pengumpulan data mengenai beban pada trafo distribusi dikumpulkan untuk menganalisis keteraturan beban antar fasa dan dampaknya terhadap arus netral dan rugi-rugi pada trafo distribusi. Langkah yang kedua, perhitungan koefisien kinerja menggunakan persamaan untuk menghitung koefisien kinerja antar fasa yang merupakan indikator tingkat kinerja. Langkah yang ketiga, analisis vektor arus. Melakukan analisis vektor arus untuk mengetahui dampak keseimbangan beban terhadap arus netral dengan membandingkan keadaan seimbang dan tidak seimbang. Langkah yang keempat, perhitungan kerugian. Menghitung kerugian akibat arus netral pada pengantar trafo netral dan kerugian akibat arus netral yang mengalir ke tanah untuk menyalakan dampak ke transmisi beban terhadap kerugian pada trafo distribusi. Langkah yang kelima, evaluasi dampak dan pengembangan strategi. Menganalisis hasil perhitungan untuk menyiapkan dampak pengumpulan beban terhadap lalu lintas distribusi dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak tersebut. Baik, kesimpulan di sini berdasarkan analisis terlihat bahwa keseimbangan beban mempunyai dampak yang cukup besar terhadap rugi pada transformator distribusi. Beban yang tidak seimbang menyebabkan arus netral yang signifikan dan peningkatan rugi-rugi pada trafo sehingga menyebabkan berkurangnya efisiensi trafo. Studi tersebut menunjukkan bahwa membuat ukuran kabel netral sama dengan ukuran kabel fasa dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh arus netral. Analisis data menunjukkan bahwa pada siang hari ketidakseimbangan beban cukup besar akibat distribusi beban konsumen yang tidak merata sehingga mengakibatkan kerugian yang tinggi. Oleh karena itu sangat penting untuk mengatasi ketidakseimbangan beban untuk meminimalkan dampak terhadap arus netral dan rugi-rugi pada transformator distribusi. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari analisis kami sebuah jurnal yang berjudul Baik, itulah hasil teori singkat dari penjelasan hasil analisis pengaruh ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan proses pada trafo distribusi. Baik, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan?
Silakan pertanyaannya. Izin bertanya, saya dari kelompok 6. Tadi ini ada yang di penyimpangan beban itu menerapkan langkah-langkah untuk menyeimbangkan distribusi beban. Di sini saya ingin kelompok 1 menjelaskan apa sih langkah-langkahnya untuk menyeimbangkan distribusi beban itu. Cara langkah-langkah untuk menyeimbangkan distribusi beban. Jawab Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan. Yang mungkin pada saudara Jati silakan. Pak, saya Muhammad Zaki Kumansyah dari kelompok 4 mau bertanya. Kalian kan judulnya itu sudah jauh dari keterjemahan beban. Bisa nggak jelaskan ulang gitu kenapa bisa terjadinya keterjemahan beban? Ada pertanyaan lagi? Jangan takut, Bapak datang sampai kita diskusikan kalau sudah merasakan. Ini berapa kelompok di sini? 6. Dari 20 kira berapa? 20 menit ya Pak. 20 menit maksimal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ari, yaitu pertanyaannya langkah-langkah untuk menyeimbangkan distribusi beban. Yang pertama itu ada identifikasi beban yang tidak seimbang.
identifikasi beban yang tidak seimbang di antara sumber daya yang tersedia. Beban yang tidak seimbang dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perbedaan dalam kapasitas sumber daya atau perubahan dalam permintaan. Yang kedua ada analisis beban dan kapasitas. Analisis beban dan kapasitas dari setiap sumber daya yang terlibat. Periksa apakah ada sumber daya yang terlalu dimuat atau tidak dimuat sepenuhnya. Juga diperiksa apakah ada sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar dari sebenarnya dibutuhkan. Yang ketiga ada pindahkan beban. Jika ada sumber daya yang terlalu dimuat, pertimbangkan untuk memindahkan sebagian beban ke sumber daya lain yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan ulang tugas atau pekerjaan ke sumber daya yang tersedia. Yang keempat, tingkatkan kapasitas. Jika sumber daya dimuat sepenuhnya, pertimbangkan untuk meningkatkan kapasitasnya. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan lebih banyak sumber daya atau meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pemantauan. Setelah melakukan penyesuaian, evaluasi dapat kembali didistribusikan beban untuk memastikan bahwa beban telah seimbang. Selanjutnya, lakukan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa distribusi beban tetap seimbang seiring dengan perubahan permintaan atau kapasitas sumber daya. Bagaimana Saudara Ari? Terima kasih. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari saudara Zaki, yaitu pertanyaan apa penyebab keseimbangan beban pada suatu sistem distribusi tenaga listrik. Jadi penyebabnya yaitu karena beban satu fasa pada pelanggan jaringan tegangan rendah tidak merata. Hal ini menyebabkan arus netral yang mengalir di netral trafo yang kemudian menyebabkan terjadinya loses atau berdugi akibat adanya arus netral pada pengantar netral trafo dan loses akibat arus netral yang mengalir di tanah. Mungkin itu jawaban untuk penyebab ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi. Baiklah penjelasan presentasi dari kelompok kami. Dengan kami akhiri, sekian terima kasih. Dengan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.